Kalau kita melihat survei itu, jangan lihat survei hari ini, tapi potensi bagaimana elektabilitas atau seseorang itu bisa mempengaruhi atau terpengaruh oleh faktor-faktor dirinya maupun faktor eksternal atau kondisi politik objektif ke depan. Apa poinnya? Bahwa kemampuan Anies untuk berdebat, untuk melakukan debat antar kandidat itu memang di atas rata-rata. Dan itu akan memberikan pengaruh sebagaimana di DKI ini Pilpres. Beda dengan Pilgub atau pilkada-pilkada yang lain di luar DKI. Kira-kira ini akan menjadi sebuah variabel yang menguatkan dari variabel-variabel yang saya sebutkan tadi. Bang Raffi sudah pernah tahu bahasa saya ini berat. Dan saya sudah tunjukkan variabel-variabel. Dan itu terbukti. Di DKI pun 2017 terbukti. Tinggal satu ini, 2024, apakah omongan saya, analisis saya, data saya terbukti. Setelah itu, Anda boleh mengatakan saya dibayar atau tidak dibayar. Saya pengamat partisan atau berbasis kepada data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas dong. Keren cerdas. Nah, saya sekarang bersama dengan seorang pengamat politik yang produktif menulis. Beberapa tulisannya pernah saya bahas, saya bacakan, dan waduh, beliau ini sangat optimistis kalau Anies Baswedan akan menjadi akan menjadi presiden di 2024 kalau dicalonkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap ya. Bung Tony Rosid ya. Kita jangan jual kecap. Tapi jual analisis. Anda kalau dalam tulisan itu yakin sekali Anies bakal menang. Padahal survei-survei itu masih menjagokan Ganjar Pranowo dan kadang-kadang Prabowo Subianto. Anies ya nomor 2, mentoknya nomor 2, nomor 3, nggak pernah nomor 1. Kalau saya lihat dari survei indikator politik, carta politika, SMRC, poll tracking, ya kan? Paling tidak 4 survei itu yang saya catat. Gimana Anda mempertanggungjawabkan analisis Anda bahwa Anies bakal menang? Silakan. Ya. Saya membuat sebuah tulisan menganalisis bagaimana Pilpres 2024 itu pada saat elektabilitas Anies itu nomor 3 dan jauh dari yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Tetapi seiring berjalanan waktu ternyata memang Anies naik menjadi nomor 2, kemudian bahkan menjadi nomor 1. Kita lihat kedai kopi atau beberapa survei yang lain Anies sudah nomor 1. Bahkan terakhir kedai kopi nomor 1. Iya. Ada beberapa survei yang terakhir itu Anies dilawan kan dengan siapapun, ketika head to head Anies itu menang. Artinya dari sisi ini apa yang saya analisis, ketika Anies posisi elektabilitasnya paling rendah dan jaraknya cukup jauh dan ternyata terbukti mengalami sebuah kenaikan yang signifikan bahkan melampaui mereka. Soal kemudian ada keseimbangan tetapi jauh mengalami sebuah proses kenaikan. Tentu ini memiliki basis. Kalau kita melihat survei itu, jangan lihat survei hari ini, tapi potensi bagaimana elektabilitas atau seseorang itu bisa mempengaruhi atau terpengaruh oleh faktor-faktor dirinya maupun faktor eksternal atau kondisi politik objektif ke depan.
Oke, menurut Anda apa saja faktornya yang membuat Anda optimis? Yang pertama, Anies ini memiliki track record yang cukup baik. Yang track record ini bisa menjadi daya tarik bagi publik ya. Anies akademisi, mantan rektor, menang di Pilgub DKI, kemudian juga mantan Gubernur DKI, mantan Menteri Pendidikan gitu. Itu juga menjadi sebuah catatan. Dia juga cucu seorang pahlawan, memiliki keluarga yang cukup baik dan memiliki kontribusi terhadap bangsa. Ini catatan. Kalau kemudian kita bandingkan misalnya dengan calon-calon yang lain, Anies sudah punya satu modal. Tapi kalau kita bicara faktor pembeda ya, kan itu dianggap sebagai faktor pembeda. Prabowo juga jelas, ya, bapaknya begawan ekonomi, kakeknya Margono itu kalau nggak salah pendiri BNI, dari terah yang jelas juga. Mungkin Ganjar yang orang biasa yang nggak kelihatan ya siapa keturunan. Itu dari faktor keluarga. Tapi rekod dari Anies itu sendiri, mungkin Prabowo misalnya pernah menjadi Danjen Kopassus, kan sebatas itu. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa Prabowo 2 kali kalah. Artinya ini sangat menjadi pemberat bagi Prabowo untuk berkontestasi. Itu yang pertama ya. Jadi track recordnya kalahan ya kira-kira gitu. Yang kedua, Anies memiliki rekod di DKI ketika menjadi gubernur, dan ini pelan-pelan akan menjadi jualan yang cukup menarik untuk ke depan. Satu persatu akan terungkap, satu persatu akan tersosialisasi, satu persatu akan dibuka dan ditawarkan kepada publik. Ini loh A, B, C, D dengan semua penghargaan, dan bagaimanapun ternyata penghargaan itu tidak bisa tutup mata publik. Ini loh A. Kalau kemudian dinarasikan bahwa itu semua rekayasa, sulit untuk membantah itu. Dari semua kementerian di mana Anies, dari banyak kementerian yang memberikan penghargaan kepada Anies, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Kominfo, terus kemudian Menteri yang ngurusin ASN, itu memberikan apresiasi kepada Anies berupa penghargaan yang tidak memungkinkan itu bisa ditolak atau dibantah oleh siapapun, karena Anies bukan bagian daripada kekuasaan dalam konteks pusat ya. Penghargaan dari KPK dan seterusnya, ini bukti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anies memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dibanding dengan Prabowo misalnya atau Ganjar. Komunikasi Anies itu cukup mudah dipahami oleh rakyat. Terus kemudian Anies juga yang keempat, Anies memiliki kematangan emosional yang berbeda dari ketiganya. Yang kelima, ini juga menarik, Anies diuntungkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Ada segala upaya yang publik kemudian pahami itu sebagai sebuah penjagalan terhadap Anies. Dan kita pahami bahwa masyarakat Indonesia itu, bukan hanya masyarakat Indonesia, masyarakat dimanapun, ketika ada seorang tokoh itu terdalimi dalam tanda kutip dengan berbagai upaya penjagalan, ini persepsi publik ya, maka akan ada empati yang kemudian melahirkan simpati. Di sini pelan-pelan akan melahirkan elektabilitas yang terus tumbuh, dan ini terjadi pada masa SBY misalnya, dan ini bisa dibuktikan melalui survei. Dan ini semua itu terus berjalan, di mana faktor eksternal terus ada, dan ini akan menguntungkan bagi Anies. Apalagi terakhir misalnya ada PJ di DKI. Kesan daripada publik bahwa PJ di DKI ditugaskan, ini lagi-lagi persepsi dan kesan PJ publik, penjabat ya, pejabat gubernur DKI itu menghabisi legasi Anies yang sudah dibangun di masa lalu ketika Anies menjabat sebagai gubernur. Bahkan ada yang mengatakan kalau JIS, Jakarta International Stadium, itu dibongkar, secara politik itu menguntungkan Anies, meskipun secara faktual merugikan bagi rakyat atau warga DKI. Itu terus-menerus nampaknya pola-pola yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam tanda kutip dianggap sebagai lawan Anies, secara politik justru menguntungkan Anies, karena itu akan menumbuhkan rasa empati yang semakin besar gelombangnya, dan itu akan menumbuhkan juga secara otomatis elektabilitas Anies. Kalau kita bicara misalnya Jawa ya, di mana 60% voters itu di Jawa, hampir 60% voters, dan paling besar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada satu survei yang mengatakan bahwa Anies unggul di Jawa Barat,
tapi kalah telak di Jawa Tengah dan kalah di Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat persentase di Jawanya, walaupun Anies unggul di 3 provinsi, plus DKI dan Banten, tapi dari sisi persentase masih kalah sama Ganjar. Dan kemudian secara nasional, Ganjar selalu nomor 1. Anda kok bandel mengatakan Anies yang unggul gitu? Saya akan menggoda. Ini fakta dari lembaga survei Sokol yang katanya kredibel, ya kan, independen, bisa memprediksi hasil pilpres 6 bulan terakhir. Ketika saya undang lembaga survei nggak berubah lagi, katanya Ganjar pasti nomor 1. Tiba-tiba Anda kekeh. Ini harapan atau analisis sebenarnya? Bukan. Saya bilang bahwa survei itu dinamis. Oke. Gitu kan. Semakin dekat dengan pilpres, maka di situ akan ada dinamika yang semakin fluktuatif. Karena itu hari ini, maka setiap survei itu, kalau pemilu dilakukan hari ini, siapa Anda pilih hari ini? Iya. Gitu kan. Inilah seringkali orang membaca survei secara salah. Dipikir hari ini sama dengan setahun yang akan datang. Dipikir hari ini sama dengan 6 bulan yang akan datang. Ini kekeliruan banyak pihak. Contoh misalnya, ketika di DKI, Pilgub DKI 2017. Iya. Satu hari sebelum putaran pertama, saya menulis Ahok tamat, Anies berkibar, AHY pemimpin masa depan. Pada saat itu sebenarnya saya ingin mengatakan AHY kalah tapi punya peluang untuk ke depan. Survei pada saat itu Anies itu hanya 17%. Yang lain di atas 30%. Kenapa? Apa variabel yang saya lihat? Ya, ini sebagai tambahan. Variabel yang saya lihat adalah bahwa DKI preferensi rasional itu jauh lebih besar dibanding daerah lain. Kalau pertarungan itu pada saat itu ada di luar Jakarta, besar kemungkinan Anies kalah. Anda ingin mengatakan bahwa semakin masyarakat rasional, makin Anies akan punya peluang? Ya, nanti dulu, ini untuk DKI ya, DKI. Kemudian maksud saya untuk DKI. Oh ya, bukannya DKI. Sebaliknya, katanya menang di DKI karena dia pakai politik identitas, politik yang irasional. Makanya gitu. Saya ingin mengatakan hasil survei yang belakangan saya dapatkan. Gitu. Saya pada saat itu tidak berbasis pada hasil survei, karena berbasis betul-betul kepada analisis. Kemudian yang berikutnya bahwa AHY dan wakilnya itu Silviana Murni itu diuntungkan oleh faktor preferensi sosiologis karena Jawa dan Betawi, diuntungkan oleh faktor psikologis karena AHY yang ganteng, ini perempuan, kemudian anak SBY. Tetapi apa variabel yang saya pakai? Satu, yaitu variabel debat. Anies memiliki kemampuan berdebat yang di Jakarta banyak orang melek. Pada akhirnya saya mendapatkan survei setelah itu, setelah Pilgub selesai, disurvei bahwa masyarakat DKI itu yang nonton debat 90% pemilih, 80%-nya itu memilih berdasarkan debat. Artinya bahwa prediksi saya betul meskipun pada saat itu belum ada survei belakangan. Nah, kita tahu ini masyarakat Indonesia ketika nanti ada debat, bahkan biasanya kalau memang KPU menggunakan referensi masa lalu di mana ada 5 kali debat, 3 kali itu adalah capres dan berbarengan dengan cawapres. Masyarakat Indonesia itu akan nonton debat itu. Setelah itu masyarakat Indonesia akan berbincang mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Di kantor orang bicara hasil debat semalam, di sawah orang bicara tentang debat semalam, di ladang orang bicara tentang debat semalam, tukang becak di warung kopi semua akan bicara tentang itu. Apa poinnya? Bahwa kemampuan Anies untuk berdebat, ya, untuk melakukan debat antar kandidat itu memang di atas rata-rata. Dan itu akan memberikan pengaruh sebagaimana di DKI ini Pilpres. Beda dengan Pilgub atau pilkada-pilkada yang lain di luar DKI. Kira-kira ini akan menjadi sebuah variabel yang menguatkan dari variabel-variabel yang saya sebutkan tadi. Jadi intinya Anda ingin mengatakan semakin pemilih itu rasional, terdidik, terinformasi secara baik, justru akan menguntungkan Anies. Bagi Anies, bukan sebaliknya.
Karena dianggap dia menjual sentimen agama, politik identitas. Dan kita lihat di DKI Jakarta, Anies tidak pernah menarasikan politik identitas. Dan sampai hari ini menuju proses ke Pilpres, Anies pun tidak pernah menggunakan politik identitas. Justru ketika Anies menggunakan politik identitas, ini akan menjadi lain. Kita tidak berani membuat sebuah analisis Anies akan menang. Sebab apa? Politik identitas pada akhirnya akan ada waktunya untuk berakhir. Dan Anies tidak di situ. Artinya kalau kita bicara long term, yang paling dimaui pemilih itu adalah kualitas ya. Kualitas. Pada akhirnya semakin lama semakin terbuka. Ya, apa yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Prabowo, semua yang dimiliki akan makin terbuka. Kemudian katakanlah Ganjar, dan saya tidak yakin Ganjar bisa mendapatkan tiket, itu juga akan terbuka. Semuanya akan terbuka, dan ketika semua itu dibuka, Anies memiliki peluang yang justru akan semakin besar. Begini, tadi kan Anda bicara mengenai soal kelebihan Anies ya. Wah, ini sudah ada menu dibayar berapa sih pengamat ini? Itu dari dulu. Dari dulu. Dari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bursa Zanubi, ya, luar biasa ini. Ini orang berbahaya di Republik ini. Nah, kalau soal bayar membayar ya, saya ini pada saat tahun 2012 Pilgub DKI, saya pernah bilang sama PKS jadi wakilnya Jokowi. Saya berikan variabel-variabelnya bahwa Jokowi ini tidak akan terbendung, akan menang jadi gubernur, terbukti. Terus kemudian 2014 saya bilang bahwa teman-teman saya itu hampir semuanya mendukung Prabowo. Saya bilang Prabowo kalah. Dan ini variabelnya, diantaranya adalah Jawa, antitesa dan sebagainya, terbukti. Dan pada saat 2019 pun itu saya juga ngomong dengan tokoh-tokoh penting yang mendukung para Prabowo, ini berat. Saya nggak bisa ngomong vulgar di sini. Tetapi Bang Raffi sudah pernah tahu bahasa saya ini berat, dan saya sudah tunjukkan variabel dan itu terbukti. Di DKI pun 2017 terbukti. Tinggal satu ini 2024, apakah omongan saya, analisis saya, data saya terbukti. Setelah itu Anda boleh mengatakan saya dibayar atau tidak dibayar. Saya pengamat partisan atau berbasis kepada data. Bung Tony ya, Anda kan dari tadi mengungkapkan kelebihan-kelebihan Anies. Sebagai pengamat kan Anda juga harus objektif. Apa menurut Anda kelemahan utama Anies? Tentu fleksibilitas Anies dengan pihak-pihak yang selama ini belum merasa nyaman dengan Anies. Misalnya? Misalnya katakanlah ini kelebihan dan juga sekaligus kekurangan. Kelebihan untuk bangsa ini, tapi politik memang perlu relaksasi, perlu fleksibilitas, gitu kan. Ini soal elektabilitas ya, bukan soal idealisme. Sehingga kemudian melahirkan orang-orang yang merasa tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa mengkomunikasikan kepentingannya dengan Anies. Sehingga ini juga mempengaruhi pihak-pihak tertentu untuk tidak nyaman dengan Anies dan kemudian berupaya lebih suka dan nyaman mendukung kepada yang lain. Ini bagian daripada, tetapi ini kan tidak kemudian mudah untuk dikomunikasikan kepada publik, karena publiklah pemilik elektabilitas itu, publiklah pemilik suara itu. Ini bagian daripada diantaranya adalah kelemahannya. Kalau kita bicara yang kedua, Anda ingin mengatakan Anies ini dengan oligarki itu mungkin agak susah. Dan yang kedua misalnya, terutama sana kita ada aktivis itu, kan aktivis ada yang idealis, ada yang aktivis pragmatis. Aktivis pragmatis ya, aku mendukung, gitu kan, sebagai relawan dan akan bekerja secara maksimal. Tapi dealnya apa? Anies itu di DKI saja, gitu kan? Di DKI dia tidak akan pernah memberikan jabatan, apalagi sampai deal kepada para relawan, orang yang berjuang luar biasa, kalau memang tidak memenuhi syarat kompetensi untuk jabatan-jabatan itu. Dan ini beda dengan yang lain. Nah, makanya dukungan-dukungan yang lain dan kemudian kerja-kerja keras yang dialami oleh aktivis pragmatis itu jauh lebih masif, dan karena itu berkaitan dengan dapur, berkaitan dengan nasib masa depan dan terus-menerus. Dan Anies dalam konteks ini
sulit untuk berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan. Intinya nggak menarik nih Anies ini kalau dibantu oleh relawan yang punya kepentingan ya. Iya, nah itu secara elektabilitas. Kalau relawan nggak rela-rela banget, barangkali dia mikir nanti setelah menang nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah itu. Dan kita lihat para relawan yang bekerja keras di DKI. Mereka yang tidak memiliki kompetensi, Anies tidak akomodir untuk menjadi tempat-tempat tertentu. Kenapa? Karena ini urusan negara, urusan pajak, itu Anies. Tetapi secara elektabilitas, ini juga akan menimbulkan sebuah problem tersendiri. Ya, saya kenal baik sama Anies 5 tahun, tapi nggak pernah merasakan apa-apa juga. Bahkan saya yang kasih itu Pemda DKI dari klien saya APD, alat pelindung diri waktu COVID ya. Oke. Kita bacakan komentar Sobat RH dan kemudian langsung komentari dan closing statement ya, Bung Tony. Kalau Prabowo Ganjar dan dari bawah ya, ketika Luhut dan Surya Paloh bertemu, aduh. Tapi harus diakui kalau debat Pilgub DKI itu jauh lebih seru ketimbang debat Pilpres. Makanya saya harap KPU Pusat nanti tidak menurunkan kualitas debat demi melindungi calon tertentu ya. Karena waktu debat Pilgub itu memang antem-anteman ya. Debat Pilpres kayaknya ada yang diharmonikan. Tony Rosid _2, kelemahan Anies memang kurang memperhatikan kelompok kepentingan. Setuju. Survei Capres 2024 poll tracking. Ganjar kokoh 28,3%, Anies dan Prabowo beda-beda tipis. Pokoknya poll tracking, SMRC, apalagi Carta Politika, kemudian juga apalagi ya indikator politik itu semuanya memenangkan Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2024 pilih presiden yang benci korupsi dan tak takut oligarki. Ini lagu kita tadi ya. Oh iya, lagunya menarik sekali. Ya kan? Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki, gitu ya. Itu dan bukan temannya Ogi ya. Oke. Kalau Prabowo Ganjar, PKS merapat ke Gerindra, ini yang sangat kuat. Luar biasa ya. Jadi Prabowo Ganjar, PKS merapat ke Gerindra. Salam akal sehat, Anies Baswedan, presidenku, Refli Harun, idolaku. Luar biasa ini ya. Dia sudah mulai sirik ini kayaknya. Saya yakin Pak Anies pasti menang 2024. Oke, silakan Bung Tony melakukan closing statement, disinggung juga soal kemungkinan manuver-manuver untuk menyatukan Ganjar Prabowo. Iya. Pada akhirnya semua menunggu di tikungan. Karena setiap partai itu ingin menang 10 tahun yang akan datang. 10 tahun asumsinya incumbent biasanya akan melanjutkan untuk menjadi pemenang yang kedua. 2 periode. Tidak mungkin mereka akan mengorbankan sekedar 1 tahun ya, demi untuk bersama-sama dengan orang lain yang tidak atau berseberangan dengan calon pemenang yang semakin kuat. Karena itu soal partai-partai ya, ini akan menunggu saat yang tepat, momentum yang pas untuk mendukung kepada siapa. Intinya partai itu satu ingin menang, dan yang kedua elektabilitas partai ingin naik dan ingin mendapatkan kursi yang lebih tinggi. Dan Anies nampaknya memiliki potensi yang cukup besar, meskipun sementara ada Nasdem yang memberikan dukungan. Kalau PKS, soal PKS ini ibaratnya sudah 1 bulan, 29 hari sudah berpuasa, tinggal 1 hari. Kalau dia akan menyempurnakan ketika memberikan dukungan sesuai dan mengadaptasikan kepada para konstituennya. Ketika berhadapan dan bertolak belakang dengan konstituennya, maka Lebaran tidak akan jadi. Ya, maksudnya adalah beresiko. Kalau PKS tidak mendukung Anies itu sama saja bunuh diri, kira-kira begitu ya? Bunuh diri. Begitu juga ini berisiko bagi P3 dan juga bagi PAN. Bagi PAN. Bagaimana dengan Prabowo Ganjar Pranowo? Saya tidak menemukan alasan yang cukup kuat pasangan itu akan terjadi. Bahkan sekalipun Gerindra dengan PKB, saya juga tidak menemukan alasan yang kuat. Saya dari awal selalu mengatakan Gerindra PKB 99,9% tidak akan jadi. Kenapa? Karena kondisi kebutuhan objektif masing-masing pihak dari dua partai itu tidak ketemu. Jadi kalau kita membuat analisis politik, lihat bukan hanya kemauan dari kedua belah pihak atau tiga belah pihak, tapi kebutuhan objektif masing-masing. Ketika itu tidak ketemu,
maka tidak akan pernah terjadi. Bagi Caimin ingin jadi capres karena Prabowo nampaknya tidak cukup tinggi elektabilitasnya untuk membuka peluang kemenangan. Intinya Anda mengatakan bahwa nanti 2024 cuma ada 2 calon? Kemungkinan ada 2 calon. Anies dari PDIP versus dan dari PDIP. Oh, intinya dari PDIP. PDIP akan mencalonkan sendiri dan itu akan berhadapan dengan Anies. Tidak ada KIB? KIB nampaknya semakin lama semakin suram dan pada akhirnya membubarkan diri. Ya, sahabat sekalian ya, namanya pengamatan bisa saja kita bicara bukan benar dan salah, tetapi kita bicara tentang logika dan data, ya, data, fakta dan logika. Bisa setuju, bisa tidak, tapi sobat era sekalian, tidak ada yang dibayar di sini. Kecuali Bang Raffi bayar saya ini. Ya, tetapi Refli Harun pun kalau membayar Tony Rosid kan nanti diisukan. Jadi ini adalah soal yang terkait dengan analisis. Dan kebetulan saja saya bertemu Tony Rosid di tempat ini. Banyak sekali aktivisnya tadi. Ada Bursa Sanubi tadi, ada Yusuf Blegur, ya kan? Ada Ogi Carista, ada Gatot Nurmantio, ada Sultan Bakir dan lain sebagainya. Karena memang tuan rumah Tamsil Lindrung itu buka kafe, ya, launching kafe, dan kita manfaatkan kesempatan ini untuk menginterview 1-2 orang, tidak bisa sebanyak mungkin orang, dan jangan lupa kafenya namanya The Prokov, The Prokov, ya, udahlah cari aja lah nanti The Prokov di daerah Bintaro, ya, Arkade, ya, oke. Salahnya posting ini tidak dibayar sama The Prokov kan? Enggak, mana ada, karena Tamsil Lindrung teman saya. Jadi Refli Harun suka sekali mempromosikan orang dan nggak dibayar. Ya, itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.